Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muharrofik dengan nomor 0528400292 dari UT Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk mempraktikkan tugas 2 praktikum mata kuliah jaringan komputer. Di sini di layar sudah saya tampilkan perintah untuk atau soal tugas 2 untuk bisa saya praktekkan dengan video yang akan saya buat. Mungkin pertama-tama saya akan menjalankan command prompt, kemudian run as administrator. Ya, langsung saja saya geser sini. Untuk perintah pertama yaitu cd. Ya, perintah pertama adalah cd. Yang cd ini, oke. Yang singkatannya adalah change directory. Change directory ini adalah berpindah directory atau folder. Mungkin perintah pertama adalah cd, kepanjangan dari change directory. Ketika cd documents untuk masuk ke folder dokumen, untuk kembali ke folder sebelumnya ketik cd. Mari saya coba praktekkan. Untuk secara default cd di sini adalah yang tertampil di command prompt ini adalah directory C, folder Windows, kemudian sistem 32. Saya akan mencoba membuka ini cd. Kita coba kembalikan dulu ke folder Windows, kemudian saya coba ke belakang cd. Nah, inilah posisi saat ini adalah di directory C. Saya akan coba ke cd, membuka folder user. Mungkin kalau di explore, coba ini di C user. Nah, ini saya di user ini, di tempat saya ada beberapa folder. Nah, di sini saya akan membuka folder saya sendiri yaitu Arofik ya. Di sini mungkin pertama dari C ini saya akan membuka cd users. Nah, kemudian ini folder saya user, ini users. Kemudian saya akan membuka folder Arofik ya. cd Arofik. Nah, ini cd ini adalah memindahkan directory dari directory caranya seperti itu. Kemudian pada soal kedua yaitu cls. Cls ini adalah membersihkan layar yang ada di command prompt atau cmd. Misal ini cls, ini sebenarnya singkatannya itu adalah clear screen. Clear screen ini saya coba cls. Nah, cls nanti akan jadi akan seperti ini. Jadi yang sudah layar yang ada di merasa sudah banyak perintah atau sudah penuh, untuk bisa mengkosongkan kembali menggunakan cls agar bersih seperti baru. Sangat berguna untuk agar tampilan tetap rapi ya. Selanjutnya cls garis miring tanda tanya. Kira-kira bedanya apa? Pada cls garis miring tanda tanya ini menampilkan bantuan perintah cls. Jika mungkin saya akan mencoba ya untuk cls. Nah, tanda tanya. Nah, cmd ini akan di sini apa yang akan muncul? Di sini clear the screen atau cls. cmd ini akan menampilkan informasi bantuan. Nah, misalkan cls clear the screen. Oke. Selanjutnya dir install. Oh, ini kayak tadi ya, ini akan muncul bantuan ini. Ini fungsi tanda tanya ini akan menampilkan bantuan, informasi bantuan yang standar ya. Di situ akan muncul nanti seperti ini, dir, ini drive, background. Saya coba untuk cls yang tadi continue. Oke, saya coba yang cls ini. Nah, clear screen lagi. Coba yang dir lagi, dir tanda tanya. Nah, ini akan muncul bantuan A. Jika garis miring A display file with specific attribute. D itu directory hidden ini ya, ini muncul semua perintah-perintahnya. Ini banyak. Oke. Nanti terus. Nah, ini kan seperti ini kan udah penuh ya layar di jadi coba kita cls. Nah, ini cara perintah untuk membersihkan layar screen yang ada di. Selanjutnya yang nomor 4, ifconfig. Ifconfig ini akan fungsinya adalah untuk menampilkan IP address yang ada di perangkat komputer kita. Ya, IP-nya itu. Sebenarnya IP komputer saya itu berapa sih? Nah, ini saya coba ya ifconfig. Di perintah ini akan menampilkan data IP yang ada di komputer atau laptop kita. Selama komputer atau laptop kita terkoneksi dengan jaringan, maka kita akan tahu IP berapa yang akan muncul ya, yang kita dapatkan. Di sini IP saya, ini perintahnya ya awal, nah, makanya akan muncul beberapa perintah. Ini domain saya, ini IP saya, nah ini gateway saya, dan ini salah satunya. Kemudian lanjut ifconfig all. Nah, ini akan lebih detail. Nah, bedanya dengan yang tadi ya. Berapa? Kalau ifconfig all ini ifconfig aja, nanti tampilannya akan cuma sampai segini. Ya, sampai sini ya. Nah, ini ifconfig. Kalau ifconfig all ini hasilnya akan lebih detail. Di sini deskripsi yang dipakai, terus ini IP-nya ya. Semua akan muncul di sini lebih detail. Selanjutnya ifconfig garis miring tanda tanya ya, intinya ini pingin kembali yang tadi. Di perintah ifconfig ini
ada perintah apa aja. Nah ini bantuan-bantuannya. Nah ini akan muncul berbagai macam perintah yang berhubungan dengan ipconfig ya. Menginformasi lebih detail ya. Kemudian banyak melihat opsi-opsi atau memunculkan ipconfig itu punya perintah apa aja di sini. Nah di sini misalnya ipconfig ini display this help message saja, mendisplay bantuan ini ya, perintah. Nah perintah ini ipconfig yang sudah saya jelaskan tadi, display full configuration release. Ini nanti kita coba. Ini yang ke-8 yaitu ipconfig release. Ipconfig release ini saya coba clear dulu CLS. Nah ipconfig miring release. Nah, ipconfig release ini ada melepaskan alamat IP address menjadi kosong, mengembalikan kunci. Jadi IP address ini akan hilang diganti dengan 000 koneksi terputus. Ini intinya menghilangkan semua IP ya, mengkosongkan IP. Kita coba. Oke. Nah, IP menjadi kosong. Nah, selanjutnya ke IP renew. Nah, nomor 9 ya. IP renew ini meminta IP baru dari DHCP. Nah, ini berhubung jaringan saya DHCP. Nah, kita coba ipconfig terus renew. Nah, ini meminta IP baru dari DHCP server. Jadi kayak setelah merilis kemudian diketik ipconfig review, komputer akan minta IP baru dari DHCP. Tunggu beberapa detik kayak tadi, maka IP baru akan diberikan. Ini, ya. Oke. Selanjutnya ipconfig DNS. ipconfig DNS ini akan menampilkan case DNS. Ini ipconfig display DNS. Ini akan muncul DNS apa aja yang case DNS memori ya. Jadi, untuk melihat daftar domain atau IP yang pernah diakses itu akan muncul. Case yang pernah saya akses itu di sini akan muncul. Mana tadi? Banyak karena ini kayak log lah. Ini IP config seperti ini. Saya mengakses Google. Nah, ini apa tadi? Nah, YouTube semua akan muncul di sini. Untuk melihat DNS ini kayak log aja sih. Melihat log yang saya akses melalui laptop saya ya. Selanjutnya config flush DNS. Config flush DNS ini menghapus case DNS. Jadi case yang DNS yang segitiga panjangnya ini saya coba hapus dengan ipconfig flush DNS. Windows ID configuration successful flush the DNS resolver case. Jika saya coba lihat lagi di ipconfig display DNS muncul. Jika case udah DNS usang, website tidak bisa diakses. Ketika ipconfig flush DNS untuk membersihkan misalnya, maka DND ini akan bilang berhasil membersihkan DNS resolver guys. Nah, coba kita lagi gimana tadi flush DNS. Selanjutnya ipconfig register DNS, mendaftarkan ulang komputer ke DNS server. Daftar ulang namanya di papan pengumuman ya. DNS. Kita coba ipconfig register DNS. Register of the resource record all adapter this computer has been initiated. Any error will be reported in event viewer in 15 minutes. Nah, ya cukup lama ya. Berarti ini apa namanya? 12 komputer berguna apa komputer dan IP address. Selanjutnya ping. Nah, ping ini saya coba clear dulu. Ping ini adalah fungsi koneksi ke host lain atau mungkin kayak Google ya, kalau koneksi internet ping google.com. Nah, koneksi ping. Jadi ini komputer saya sedang koneksi dengan internet. Jadi kalau munculnya seperti ini, koneksi ke Google dan DNS-nya berjalan dengan lancar. Oke. Ini saya buat CLS clear. Nah, net start. Nah, selanjutnya nomor 14 net start. Net start ini menampilkan statistik koneksi jaringan. Net start. Jadi akan muncul, ini kita coba net start. Nah, ini akan muncul panjangnya kayak gini. Aktif, nah ini yang sedang aktif ya. Jadi koneksi ada database ya. Jadi muncul daftar koneksi TCP atau UDP yang aktif, port lokal hingga alamat asing. Tambahkan, misalnya kita tambahkan main A, coba main A atau main N. Nah, ini main A ya, jadi akan sedikit lebih detail ya. Nah, ini terus seperti ini. Coba start main N. Nah,
IP akan muncul semana IP yang bisa kita coba min oh akan lebih detail. Itu fungsi nestart ya, menampilkan statistik koneksi jaringan. Selanjutnya tracer. Ini saya klik TLS dulu. Nah, tracer ini ada gunanya melacak rute paket ke tujuan. Misalkan saya ingin melacak Google, nah, google.com. Di sini saya tracer google.com. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tracer Google menunjukkan setiap router yang dilewati paket data, berguna untuk mengetahui di mana kemacetan dan kegagalan koneksi. Nah, di sini nanti akan nge-trace ya. Dan itu, ini kan tergantung setiap koneksi internet itu kan nanti akan berbeda-beda jalur rutenya. Ini saya coba men-trace ya, nomor 15 men-trace Google. Ini rutenya dia melewati ini, kemudian ini langsung lanjut ke sini, ya kayak nge-track gitu. Ini ya memang butuh waktu ya. Ini harus nunggu ini. Harus nunggu cukup lama. Google. Kira-kira macetnya di mana? Itu Google Tracer. Biasanya sering ya untuk melacak routing, ada rute. Ini kan kalau berhenti mungkin bisa dimatikan. Ini saya coba. Saya melacak ini. Ini saya coba ulang lagi, melacak kayak ketik ke kompas.com, tracer kompas.com ini. Cukup lama. Rute 1, rute 2 kompas.com. Apakah ada kemacetan nanti? Nah, rutenya panjang biasanya. Tracer melacak rute paket ke tujuan. Nah, ini mulai tidak track rutenya. Peta perjalanan dengan semua pemberhentian, kayak macam lewatnya mana gitu. Tracer kompas.com nih. Tracer. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo ya, ini sama ya, mungkin secara fungsi kurang lebih seperti itu ya. Nanti ya selanjutnya mungkin langsung ke patch ping. Saya klik dulu patch ping. Ini kayak gabungan tracer dan ping. Patch ping analisis loss. Patch ping google.com. Kita coba bebas saja langsung ke NSLookup. Sebuah query untuk mengetahui IP dari domain. Nah, ini domain yang punya saya di tempat kerja kurang lebih seperti ini. Dengan NSLookup Google, coba NSLookup Google. Nah, seperti ini. Ini semacam kayak mendiagnosa atau mengetahui IP dari sebuah domain yang terhubung. Nah, ini seperti. Dan lanjutnya NES. Kita coba CLS. Mengubah konfigurasi jaringan. NES. Perintah contoh NES ini ini memang perintah khusus ya untuk mengubah interface IP. Jadi harus membutuhkan akses administrator, biasanya itu fungsinya itu. Ini saya coba ke perintah selanjutnya, ini CLS. Ini melihat root ini. Nah, root ini melihat dan mengubah tabel routing. Nah, rootnya cukup
manipulasi network routing tabelnya. Kurang lebih ini, maka ini root ini harus ketika untuk melihat tabel root bisa juga menambah root dengan root atau menambah ya, menghapus root, mendelete guna jika komputer memiliki lebih dari satu gateway. Itu fungsinya yang rootnya. Selanjutnya net nomor 20. CLS lagi. Net ini manajemen jaringan user dan layanan. Ini fitur-fitur net account, net komputer, net config ini harus menjalankan satu persatu. Fungsinya cukup luas net ini, perintah ini. Jadi harus melihat komputer dalam jaringan untuk melihat, ada net user juga untuk akun pengguna, net stop time untuk menghentikan layanan. Nah ini cukup banyak ya, ini cukup luas, harus benar satu persatu untuk mengoperasikan sesuai kebutuhan. Saya kira itu terkait praktikum penggunaan perintah-perintah yang ada di tugas ini. Ini sebenarnya saya sedikit merangkum tadi, cuma nah ini persiapan awal, CMD, nah ini sebenarnya kurang lebih seperti itu ya untuk tugas praktikum 2 kali ini. Saya kira cukup untuk video praktik 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.